Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Baik, pagi, Bu. Bu. Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Sepertinya hadir semua, Bu. Oke, hadir semua. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat ya. Ibu harap semua fokus untuk memperhatikan pembelajaran pada hari ini sampai selesai. Di sini ada yang tahu akan membahas tentang materi apa hari ini? Sistem respirasi, Bu. Ya, bagus Anggun. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi sistem respirasi. Sudah terlihat PPT-nya? Belum. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, kita akan membahas tentang sistem respirasi pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian bisa menegaskan letak dan struktur organ pernafasan manusia. Kalian juga bisa menganalisis struktur dan fungsi organ. Peserta didik dapat menegaskan mekanisme pernafasan inspirasi dan ekspirasi, serta kalian dapat menganalisis volume dan kapasitas paru-paru melalui kegiatan praktikum dengan baik. Oke, selanjutnya materi ini sebagai motivasi untuk kalian bahwa materi ini sangat penting bagi kita agar kita dapat termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat dan terhindar dari penyakit atau gangguan dari sistem pernafasan. Oke, di sini Ibu memiliki dua gambar, ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 ini menggambarkan tentang atlet lari yang sedang melakukan aktivitas fisik. Dan gambar 2 ini yaitu ada seseorang yang tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali ya. Nah, menurut kalian apakah kapasitas pernafasan kedua orang tersebut sama? Ada yang bisa menjawab? Berbeda, Bu. Oke, kenapa Cindy? Dan kamu termasuk dalam kelompok yang mana dari gambar tersebut? Saya nomor 2, Bu. Saya termasuk dalam orang yang tidak melakukan aktivitas, Bu, yang gambar 2. Itu dari gambar 2 tersebut, menurut saya kapasitas paru-parunya berbeda karena seorang pelari yang melakukan aktivitas berat, maka akan lebih baik kapasitas paru-parunya daripada orang yang harus rebahan saja, Bu. Oke, benar ya kata Cindy tadi. Jadi ketika orang rebahan ini di gambar 2 ini disuruh berlari atau mengikuti aktivitas fisik, maka dia nafasnya cenderung akan terengah-engah karena dia tidak terbiasa dan kapasitas paru-parunya itu lebih kecil daripada gambar 1 ini, seorang atlet pelari ini ya. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa frekuensi pernafasan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain salah satunya yaitu ini, aktivitas. Selain itu ada usia, ada jenis kelamin, berat badan, dan posisi tubuh. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas ada 4, yaitu yang pertama ada letak dan struktur organ pernafasan, ada struktur dan fungsi organ pernafasan, mekanisme pernafasan inspirasi dan ekspirasi, dan volume dan kapasitas paru-paru. Yang pertama, letak struktur organ pernafasan manusia. Organ vital dari sistem pernafasan itu adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di rongga dada yang dilapisi oleh selaput yang disebut dengan pleura. Selanjutnya, di sini ada gambar struktur organ pernafasan pada manusia. Ayo coba sebutkan ini nama organnya apa saja? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan Milana. Organnya itu yang pertama, yang A itu adalah alveolus, lalu yang B itu ada bronchiolus, kemudian yang C itu adalah hidung, kemudian yang D
itu adalah mulut, lalu yang E itu trakea, dan yang terakhir yang F itu adalah diafragma, Bu. Ya, benar sekali Milana. Jadi di sini ada hidung, trakea, ada alveolus, ada diafragma. Nah, selanjutnya ini di sini ada rongga hidung. Tadi sudah disebutkan oleh Milana. Nah, di rongga hidung ini terdapat bulu halus atau silia yang berfungsi untuk menyaring udara kotor. Kotoran di situ akan disaring dan juga ada selaput lendir untuk menyaring udara kotor yang lolos dari bulu-bulu halus tersebut. Selanjutnya, dalam satu jalur ini ada faring. Faring merupakan rongga persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makan. Nah, ketika kalian mengetahui ada orang yang tersedak, nah permasalahannya ada di sebelah sini karena jalur perpisahan antara jalur makan dan pernafasan itu ada di sini. Selanjutnya ada laring. Laring merupakan saluran udara yang bertindak untuk pembentukan suara. Dilanjutkan, di sini ada trakea, yaitu batang tenggorokan, dan juga ada bronkus. Ini adalah pangkalnya. Nah, bronkus ini akan bercabang yang disebut dengan bronkiolus. Nah, bronkiolus ini yang menuju tiap lobus-lobus dalam paru-paru. Nah, dalam paru-paru ini ada alveolus yang berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini akan dibahas lebih lanjut pada materi minggu depan. Selanjutnya, ada mekanisme pernafasan inspirasi dan ekspirasi. Manusia bernafas melalui dua fase, yaitu fase inspirasi, yaitu menghirup udara, dan fase ekspirasi atau menghembuskan udara. Yang pertama ada fase inspirasi pada pernafasan dada. Ini otot tulang rusuk akan berkontraksi, sehingga rongga dada itu membesar. Ketika rongga dada membesar, maka tekanan udaranya menjadi kecil, sehingga udara dapat masuk di sini. Nah, kebalikan dengan ekspirasi. Pada ekspirasi ini, otot antar tulang rusuk ini berelaksasi sehingga volume rongga dadanya akan mengecil, sehingga tekanan udaranya di sini akan membesar, sehingga udaranya dapat keluar. Nah, pada pernafasan perut itu sama halnya, tetapi diafragma ketika pernafasan inspirasi ini akan mendatar, sedangkan ketika fase ekspirasi ini akan terlihat melengkung. Nah, di sini ada animasinya. Coba kalian praktekkan ketika kalian menghirup udara atau inspirasi, akan merasakan kontraksi pada dada, akan mengembang. Ketika habis itu udaranya masuk, sehingga berkebalikan dengan ekspirasi atau exhale itu, rongga dadanya akan berelaksasi. Selanjutnya yaitu volume dan kapasitas paru-paru. Nah, di sini ada beberapa macam udara. Ada volume udara tindal, yaitu udara yang masuk dan keluar sebagai akibat pernafasan biasa. Udara komplementer, yaitu udara yang dapat masuk ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi normal. Udara suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi normal. Dan udara residu, namanya saja residu, berarti yang tersisa di dalam paru-paru. Nah, KV paru-paru, yaitu kapasitas vital paru-paru, itu merupakan udara yang dapat diembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal, yaitu volume udara tidal, ditambah volume suplementer, ditambah volume udara komplementer. Nah, selanjutnya ada kapasitas total paru-paru yang merupakan volume udara yang tertampung secara maksimal di dalam paru-paru, yaitu kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume udara residu. Selanjutnya, kita beranjak ke diskusi. Nah, di sini ada link LKPD, silahkan kalian akses, dan juga sudah Ibu kirimkan di WA Group. Nah, diskusi LKPD ini dilakukan secara berkelompok. Ada 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1, Cindy, Anang, dan Ika. Kelompok 2 ada Anggun, Milana, dan Aini. Yang ketiga ada Ayu, Alimah, dan Hanun. Nah,
Di sini ada sebuah pernyataan, silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah dibaca ya. Coba Milana temukan ada apa hal unik dalam bacaan ini. Nggih, Bu. Jadi, hal unik yang ada di bacaan tersebut itu ada seorang atlet dan pekerja bangunan atau kuli yang memiliki kapasitas paru-paru yang berbeda dibanding dengan seorang pekerja kantoran. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Mila. Selanjutnya, dari keunikan tersebut dapat dirumuskan sebuah masalah kan? Coba siapa yang bisa merumuskan masalah tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mengapa kapasitas paru-paru setiap orang itu berbeda-beda ya, Bu? Nah, itu rumusan masalah dari Anggun bisa digunakan di kelompoknya dan nanti dituliskan di LKPD. Nah, bagaimana hipotesis yang kamu ajukan, Anggun? Bagaimana hipotesisnya? Untuk hipotesisnya, kapasitas paru-paru setiap orang berbeda-beda karena terdapat faktor yang mempengaruhi seperti jenis kelamin dan juga aktivitas. Oke, bagus. Nah, dari keunikan, rumusan masalah, dan hipotesis dapat dituliskan di LKPD. Dalam LKPD tersebut terdapat kegiatan praktikum kapasitas paru-paru yang gunanya untuk mengetahui kapasitas paru-paru dari kalian berbeda ataukah sama seperti itu. Nah, untuk alat dan bahannya sudah Ibu instruksikan ya dari minggu lalu. Apakah sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah, Bu. Ya, coba ditunjukkan. Ada botol, ada selang karet, ada baskom, spidol. Oke, sudah disiapkan ya. Sebelum kalian melaksanakan praktikum, akan konfirmasi tentang langkah-langkah kegiatan yang akan kalian laksanakan. Nah, yang pertama, botol tadi diisi dengan air sebanyak 100 cm3 secara bertahap hingga penuh, sambil dibuat skala dengan spidol. Jadi, di dalam botol kalian itu diberi skala setiap misalnya 50 mili atau 100 mili, seperti itu. Nah, botol berskala yang telah penuh air tersebut dibalik pada bak air dan dipasangkan selang karet seperti pada gambar berikut ini. Jadi botolnya dibalik pada baskom yang berisi air dan dimasukkan selang sebelumnya. Nah, selanjutnya kalian melakukan aksi yaitu hiruplah nafas dalam-dalam dan embuskan nafas sekuat-kuatnya lewat mulut ke dalam botol berskala melalui selang plastik atau selang karet yang kalian miliki itu. Nah, amati berapa volume air yang turun. Nah, di sini volume air yang turun itu berarti menunjukkan kapasitas udara pernafasan kita. Nah, setelah kita lakukan hal itu, kita ketahui berat badan kita dengan cara menimbang, atau sebelumnya juga boleh. Nah, bandingkan dengan teman-teman yang memiliki berat badan berbeda. Jadi, kalian di sini bertukar data dengan teman-teman untuk mengetahui berat badan sekian, memiliki kapasitas udara pernafasan berapa, seperti itu ya, paham? Nah, data tersebut dicatat pada hasil pengamatan dalam tabel seperti contoh dalam LKPD. Nah, lakukan pula pengukuran kapasitas pernafasan paru-paru setelah berlari di tempat, atau melakukan aktivitas lain seperti naik tangga atau apa. Jadi prosedurnya sama, akan tetapi sebelum kalian melakukan menghembuskan nafas di selang karet tadi, kalian melaksanakan aktivitas terlebih dahulu, boleh lari atau boleh naik tangga. Sudah paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, silahkan dipraktekkan dan bisa bertukar data dengan temannya. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, Bu. Oke, sudah semua ya untuk mempraktekannya? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai mempraktekkan praktikum kapasitas paru-paru dan menganalisis. Sekarang kita akan membahas mengenai hasil LKPD yang sudah kalian diskusikan.
Nah, untuk presentasi, langsung saja kalian buka pada tahap organisir belajar. Nah, pada soal organisasi belajar. Nah, pada tahap ini silahkan salah satu perwakilan kelompok coba dijawab, coba dipaparkan hasil diskusinya. Baik Bu, ya untuk yang nomor 1 itu organ vital pernapasan adalah pulmo yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Organ tersebut letaknya berada di rongga dada bagian atas. Kemudian yang nomor 2, organ-organ dalam sistem respirasi pada manusia meliputi hidung, laring, trachea, bronkus, dan pulmo. Kemudian untuk penjelasannya, untuk hidung, dalam rongga hidung terdapat silia untuk menyaring udara kotor. Kemudian laring. Laring merupakan saluran udara yang bertindak sebagai pembentukan suara. Kemudian ada trachea yang berfungsi sebagai tempat lewatnya udara lanjutan dari laring. Kemudian ada bronkus yang merupakan percabangan trachea ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada pulmo. Pada pulmo terdapat alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian untuk yang nomor 3, mekanisme pernafasan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fase ekspirasi dan juga fase inspirasi. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Anggun. Jawabannya dari nomor 1 sampai 3 sudah benar. Ya, selanjutnya langsung saja pada pembahasan dari hasil praktikum kalian. Ayo, kelompok Triayu silahkan memaparkan pembahasan dari kegiatan praktikumnya. Baik, Bu. Jadi dalam kegiatan praktikum kapasitas paru-paru dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas vital paru-paru manusia yang dilakukan dengan cara merangkai alat sederhana yang tersusun dari botol besar yang diisi air dan dihubungkan dengan selang, kemudian dibalik lalu dimasukkan dalam bak. Kami memperoleh data kapasitas paru-paru dari 9 probandus. Berdasarkan pengamatan, terdapat perbedaan kapasitas paru-paru pada tiap probandus. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru manusia, yaitu dari jenis dan umur probandus. Seperti itu, Bu. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahkan pembahasan di Ayu? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ternyata jenis kelamin mempengaruhi kapasitas vital paru-paru laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki bernapas lebih lambat daripada perempuan. Volume paru-paru laki-laki lebih besar daripada perempuan, namun kadar oksigen yang dibutuhkan oleh laki-laki lebih besar daripada perempuan. Seperti itu, Bu. Oke, bagus. Jadi secara keseluruhan telah melakukan kegiatan praktikum dengan baik dan juga pembahasan yang dipaparkan oleh Triayu dan Alimah itu sudah benar bahwa setiap orang itu memiliki kapasitas paru-paru yang berbeda-beda. Di antara lainnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan juga setelah kita mengetahui misalnya kapasitas paru-paru kita tuh lebih kecil dari teman kita, itu menjadi tamparan bagi kita karena kita tidak pernah melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang dapat menambah kesehatan bagi tubuh kita. Selanjutnya, di sini apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran materi pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa bernafas yang kita lakukan setiap hari ini memiliki struktur organ yang kompleks. Struktur organ tersebut yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan juga kita memiliki kapasitas paru-paru yang berbeda karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, benar sekali. Terima kasih, Alimah. Sudah benar yang dikatakan oleh Alimah tadi bahwa kapasitas paru-paru kita dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti aktivitas, suhu tubuh, posisi tubuh, usia, bahkan berat badan itu mempengaruhi. Nah, dari pembelajaran pada pagi hari ini, kita jadi tahu,
oh ternyata alat-alat pernafasan atau organ pernafasan itu tidak cuma hidung yang bisa kita raba, melainkan ada organ-organ lain yang bekerja sama, seperti ada trakea, ada bronkus, bronkiolus, alveolus, seperti itu ya. Selanjutnya, Ibu akan melaksanakan post-test. Ini adalah link post-test, silahkan kalian bisa screenshot. Post-testnya dilaksanakan setelah kita melaksanakan pembelajaran, batas waktunya Ibu beri 30 menit setelah KBM berlangsung. Jika ada kendala, kalian bisa menghubungi Ibu ya. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida, serta tentang gangguan sistem pernafasan. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu dan akan kita bahas lebih lanjut minggu depan. Ya, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pagi ini kesehatan kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan lupa dikerjakan post-testnya ya. Ibu izin leave. Baik, Bu.